Tujuan pemirsa, Tralikatara, tradisi lisan Karo Nusantara. Ini bagian kedua saya mau berbicara brainstorming tentang rencana lomba masak-memasak khas Karo. Nah, kemarin kita di sana berbicara mengenai paling yang kasar. Hari ini saya mau melaporkan kepada panitia, pengurus Tralikatara dan publik yang mungkin nanti berminat untuk mengisi atau mengikuti perlombaan masak-memasak ini. Nah, saya sudah berbicara dengan Sri Udina, baru karo sekali, dengan Elizabeth Baru-Barus, dengan Rasmita Masdawati Baru Ginting, dan masih satu lagi saya mau diskusi, yaitu Agnes Baru Ginting yang di Tidapanah. Oke. Pembicaraan dengan ketiga perempuan yang lumayan ahli memasak ini menarik. Pertama, saya ada perdebatan kecil dengan Sri Udina yang terutama soal pembatasan umur. Sri Udina mengusulkan, nah ini usul dan jawaban dari saya belum ada yang menjadi kesimpulannya. Ini semua brainstorming, wacana. Kita bisa berbicara apa saja dari pembicaraan debat-debat kecil kami. Publik juga bisa memberi masukan, maunya begini atau macam-macam. Nah, dia mengusulkan supaya pesertanya dari generasi muda, remaja. Soalnya, katanya, sekarang ini remaja perempuan tidak tahu lagi masak dan malas ke dapur. Nah, iya, saya tahu, saya bilang. Sedangkan di masa saya sendiri menjadi asisten ibu saya untuk ke dapur. Saya seorang laki-laki, tapi di adik-adik saya nggak ada yang tahu masak. Nah, sekarang di sini saya yang masak-masakan Indonesia dan lain sebagainya. Itu biasa. Tapi generasi sekarang nggak. Semua orang tua full anaknya hanya mau sekolah. Entah jadi apa setelah sekolah pun kita nggak jelas juga sebenarnya. Nah, tapi usul dia, saya bilang, saya bantah secara pribadi, itu susah dilaksanakan. Melihat pengalaman sebelumnya waktu lomba nuri-nuri, banyak orang tua yang frustrasi karena mereka senang kalau anaknya mau ikut, tapi anaknya bilang, aku nggak tertarik sama sekali untuk mengikutinya. Jadi orang tua bisa frustrasi. Nah, untunglah kita diselamatkan oleh ibu guru SD yang di Seberaya mengerahkan murid-muridnya dan anak-anaknya untuk ikut. Nah, sehingga kelihatan rame. Nah, sangat berterima kasih kita kepada ibu guru Baru Depari ini. Ya, kita tertolong, pesertanya jadi lumayan banyak. Kita nggak mau terulang peristiwa yang sama, nanti kita ajak untuk ikut lomba nggak ada pesertanya karena remaja. Satu, mungkin dia tidak tertarik. Kedua, mereka tidak punya duit untuk beli bahan-bahannya. Nah, jadi akhirnya dia juga, Sri Udina, menerima saran saya. Kita bebaskan saja usia. Jadi kalau misalnya ada remaja yang mau ikut, bagus sekali. Ada remaja yang mau campur bersama orang dewasa menjadi satu grup, juga bagus sekali. Kalau hanya ibu-ibu, bagus sekali. Hanya bapak-bapak,
bagus sekali. Atau klub sepak bola laki-laki semua, bagus sekali. Atau gabung kelompok satu keluarga, bagus. Nah, ini satu kesimpulan sehingga nanti kami bawa juga ke panitia untuk membicarakannya ini, dan publik bisa beri pendapat, masih bisa beri pendapat tentang ini, tapi kami diskusi sampai di sini. Nanti persoalan berikutnya adalah soal saya tambahkan dulu soal jenis kelamin. Kami tidak batasi hanya perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa yang lain-lain, ya terserah. Tidak ada pembatasan usia, tidak ada pembatasan umur. Nah, ada lagi satu lagi masalah yang menjadi perdebatan kemarin dan hari ini. Nah, itu saya sampaikan di bagian kedua dari video ini. Oke, sampai sebentar lagi.